Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan tentang kasih sayang kepada anak-anak ya. Dan telah lalu kita telah menyampaikan bab tentang rahmatus shaghir, kasih sayang kepada anak-anak. Kemudian Imam Bukhari melanjutkan dengan bab wa anaqatis shabi, memeluk anak-anak. Kemudian juga dilanjutkan dengan bab qublatur rajuli al-jari shaghirah, bolehnya seorang mencium anak kecil perempuan. Kemudian juga bab berikutnya bab mas ra'sis sabi, bab tentang mengusap kepala anak-anak. Ini semua tentang kasih sayang terhadap anak-anak dan ini semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bab ini, bab yang baru, babu qaulir rajuli lis-shaghir ya bunayya. Bab seorang berkata kepada anak kecil, wahai putra kecilku, wahai putra kecilku ya. Bunayya adalah tasghir dari ibni. Ibni artinya adalah putraku, wahai anak laki-lakiku. Kalau bunayya, orang-orang Arab kadang mentasghir, yaitu untuk menunjukkan kasih sayang. Bunayya artinya wahai si anak kecilku, yaitu menunjukkan kasih sayang. Dan ini boleh diucapkan meskipun kepada selain anak kandung ya, sebagai bentuk kasih sayang. Kita ketemu dengan anak kecil, kita bilang, wahai bunayya, wahai putraku. Bagi orang Arab itu adalah hal yang biasa dan itu adalah bentuk kasih sayang ya. Tapi kalau kita di Indonesia ini hampir enggak ada ya. Kita enggak panggil anak orang dengan wahai anakku. Pernah atau jarang atau enggak ada? Hah? Jarang kan? Jarang, bukan suatu tradisi. Tapi kalau ibu, kita panggil ibu orang mungkin wahai ummi, mungkin. Meskipun bukan ibu kita, sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua. Itu mungkin terjadi. Tapi kalau kepada anak yang bukan anak kita bilang ya bunayya, ya ibni, wahai putraku, hampir tidak ada ya. Tapi kalau di Arab itu biasa. Di Arab biasa, seorang tua memanggil anak muda dengan panggil ya bunayya, ya ibni, wahai putraku, wahai putra kecilku. Sebagai bentuk kasih sayang, padahal bukan anak kandung. Ini adalah kebiasaan para salafus saleh. Mereka memanggil anak-anak untuk bentuk kasih sayang dengan anak-anak muda dipanggil dengan wahai putraku, padahal bukan anak mereka. Baik, kita bacakan hadisnya. Imam Bukhari berkata rahimahullah, qala hadatsana Abdullah bin Sa'id, qala hadatsana Abu Usamah, qala hadatsana Abdul Malik bin Humaid bin Abi Gunayyah an abihi an Abil Ajlan Al-Muharibi, qala kuntu fi jaisy bin Zubair. Kata Abul Ajlan Al-Muharibi, saya berada pada pasukan Ibnu Zubair, pasukan Abdullah Ibnu Zubair radhiyallahu anhu ya. Fatufiya ibnu ammin li, maka eee, meninggallah sepupuku wa ausa bi jamalin lahu fi sabilillah. Dan sepupuku itu berwasiat dia punya onta agar dimanfaatkan fi sabilillah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqultu li ibnihi, kata Abul Ajlan Al-Muharibi, maka aku sampaikan kepada putranya yaitu pada ponakanku ya. Idfa ilayal jamal, itu ontamu kasihkan ke saya. Fa inni fi jaisy Ibnu Zubair, karena saya sedang berada di pasukan Ibnu Zubair. Terjadi fitnah di zaman itu, pasukan Abdullah bin Zubair mengangkat dirinya sebagai khalifah, diikuti oleh banyak orang. Kemudian setelah itu tidak disetujui oleh sebagian Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Al-Hakam. Kemudian Marwan bin Al-Hakam membentuk khilafah tersendiri di Syam, kemudian diikuti selanjutnya oleh anaknya Abdul Malik ibn Marwan. Sehingga terjadi dualisme kekhilafahan di zaman tersebut. Yang satu di Mekah dipimpin oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, yang satu Marwan bin Hakam, kemudian diikuti setelah meninggal anaknya Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Abdul Malik bin Marwan punya panglima yang sangat terkenal kejam, yaitu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang kemudian menyerang Abdullah bin Zubair. Ketika menyerang Abdullah bin Zubair sampai dia melemparkan manjanik, sampai manjanik tersebut yaitu katapel besar sampai membakar
Ka'bah, mengenai Ka'bah dan Ka'bah terbakar ketika itu. Kiswahnya terbakar, Ka'bah juga terbakar. Sampai akhirnya Abdullah bin Zubair kemudian bermusyawarah dengan orang-orang dekatnya, apakah Ka'bah mau dipugar, direnovasi atau dibongkar dan dibangun kembali. Akhirnya Abdullah bin Zubair istikharah sampai 3 kali, kemudian dia mengatakan kita bangun kembali Ka'bah, membangun kembali Ka'bah. Itu terjadi di zaman itu. Karena Abdullah bin Zubair pernah mendengar hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Laula anna qaumaki hudatsa'a ahdin bil kufr lahadamtul Ka'bah tsumma banaituha ala qawaid Ibrahim wa ja'altu laha babaini baban yadkhuluna minhu wa baban yakhrujuna minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau bukan kaummu wahai Aisyah baru saja masuk Islam, tentu aku akan bongkar Ka'bah. Lantas aku akan bangun Ka'bah yang baru sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim, karena Ka'bah yang sekarang ini kurang. Saya akan bongkar, saya akan bangun kembali. Kemudian saya akan bikin 2 pintu, pintu untuk masuk dan pintu untuk keluar." Ini hadis pernah disampaikan oleh Nabi kepada Aisyah dan Aisyah menyampaikan pada ponakannya. Ponakan Aisyah adalah Abdullah ibnu Zubair. Akhirnya Abdullah bin Zubair bangun Ka'bah. Dia bongkar Ka'bah karena sudah kena hantaman manjanik dan sudah rusak, maka dia bongkar, dia bangun lagi dengan Ka'bah lebih besar, lebih luas, dengan 2 pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Akhirnya setelah dia dibunuh, dikuasai lagi oleh Abdul Malik bin Marwan, akhirnya Ka'bah dibongkar lagi, dikembalikan seperti awalnya ya. Seperti sekarang. Seperti apa? Sekarang. Sampai di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, di zaman Khilafah Abbasiyah, tadi zaman Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian ingin dibongkar lagi, dikembalikan sebagaimana yang dibangun oleh dibangun oleh Abdullah bin Zubair, tapi Imam Malik menasihati jangan, kalau dibongkar lagi nanti Ka'bah jadi mainan para raja. Setiap ada raja baru akan dibongkar-bongkar. Akhirnya Ka'bah dibiarkan seperti sekarang. Itu kurang. Ka'bah sekarang tidak sempurna karena masih kurang. Harusnya Ka'bah sekarang itu sampai masuk Hijr. Hijr itu termasuk Ka'bah harusnya. Hijr termasuk Ka'bah. Jadi bukan kosong gitu. Hijr tempat orang bilang Hijr Ismail, padahal bukan Hijr Ismail, Hijr aja tanpa ada Ismailnya. Tapi intinya ketika terjadi peperangan di antara kaum muslimin dan Abul Ajlan Al-Muharibi ini dia termasuk dalam pasukan Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Maka dia bilang sama ponakannya, "Wahai ponakanku, sungguhnya bapakmu itu sepupuku. Bapakmu dulu waktu meninggal, dia bilang berwasiat agar ontanya digunakan untuk jihad fisabilillah, untuk fisabilillah. Nah, kebetulan saya mau perang ini. Saya mau perang. Serahkan aja ontamu, onta bapakmu kepadaku." Ya. Maka qala, maka ponakannya ini atau anak dari sepupunya ini berkata, "Idhab bina ila Ibni Umar hatta nas'alahu." Jangan dulu, Om, kata ponakannya. Kita pergi dulu ke Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kita nanya dulu. Ya, ini di antara kecerdasan dari ponakannya. Dan dia ingin ngecek dulu, ingin nanya kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar masih hidup ketika itu, ya. Sahabat yang mulia juga yang terkenal dengan keluasan ilmu. Kita tanya dulu. Akhirnya fa'ataina Ibnu Umar. Maka kata sang perawi Abul Ajlan Al-Muharibi berkata, kami pun mendatangi Ibnu Umar. Faqala ya Aba Abdurrahman. Maka sang ponakan berkata, "Wahai Abu Abdurrahman," yaitu Ibnu Umar, "wahai Ibnu Umar, inna walidi tufiya." Sungguhnya ayahku sudah meninggal dunia. Wa awsa bi jamalin lahu fi sabilillah. Dan dia berwasiat kepadaku agar onta ini digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ibnu ammi wa huwa fi jaisy Ibnu Zubair. Sementara ini adalah putra dari keluargaku yaitu omku ini, dia berada di pasukan Ibnu Zubair, di pasukan Ibnu Zubair. Afa adfa'u ilaihil jamal, bolehkah saya serahkan onta ini kepada dia untuk digunakan perang dalam pasukan Ibnu Zubair? Pertanyaannya jelas ya. Dia sekarang mau perang lawan pasukannya Abdul Malik bin Marwan, yaitu pasukannya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dan dia butuh
butuh biaya dan butuh kekuatan di antaranya kuda atau onta ya, tunggangan. Apakah saya menyerahkan onta ini kepada dia untuk digunakan perang dalam pasukan Abdullah bin Zubair? Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, di sini dia mengatakan ya bunayya. Di sini dia mengatakan apa? Ya bunayya. Dia gunakan kata ini, wahai putra kecilku. Bunayya itu wahai putra kecilku. Ya bunayya. Ya. Yang menunjukkan ada perkataan ya ibni, wahai putraku. Ada ya bunayya, putra kecilku. Kalau ibni ya beni, ya ibni, wahai putraku. Ini sudah menunjukkan sayang. Apalagi kalau ditasgir menggunakan ya bunayya, wahai putra kecilku. Menunjukkan kasih sayang. Seperti perkataan Nabi Nuh kepada putranya, putra kandungnya, ya bunayyarkam ma'ana. Wahai putraku, ya. Dia tidak mengatakan dia ibni tapi ya bunayya, wahai putra kecilku, naiklah ke kapal bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kau termasuk orang-orang kafir. Jadi di sini yang jadi perhatian kita Ibnu Umar ya ketika itu usianya sudah tua ya. Dan dia berkata kepada anak muda ini dengan kalimat ya bunayya, wahai putra kecilku. Padahal bukan anaknya, tapi ini menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak muda. Dia berkata, "Inna sabilallah kullu amalin saleh." Ibnu Umar kasih kaedah, "Wahai putraku, sungguhnya sabilullah, jalan Allah itu semua amal saleh sabilullah. Semua jihad fisabilillah itu sabilullah, fisabilillah. Fisabilillah itu bukan Ibnu Umar yang menjelaskan fisabilillah itu bukan cuma jihad. Fisabilillah itu semua amal saleh, berbakti sama orang tua fisabilillah, membantu fakir miskin fisabilillah, berdakwah fisabilillah, semua amal saleh adalah fi sabilillah. Fa in kana waliduka innama awsa bi jamali fi sabilillah azza wa jalla. Kalau memang ternyata ayahmu berwasiat untuk agar ontanya digunakan fi sabilillah dengan makna yang khusus yaitu jihad. Sebenarnya fi sabilillah itu umum, kata Imam fi sabilillah itu umum. Tapi karena ayahmu berwasiat untuk fi sabilillah secara spesifik, itu fi sabilillah maksudnya apa? Jihad. Fa idza ra'aita qauman muslimina yaghzuna qauman minal musyrikin fadfa ilaihimul jamal. Kalau kau lihat ada pasukan kaum muslimin memerangi kaum musyrikin, maka kasih onta itu. Itulah jihad. Tunggu kalau ada kaum muslimin lawan kaum musyrikin kasih. Itu jihad. Tetapi ini kasusnya beda kata Ibnu Umar. Fa inna hadza wa ashabahu fi sabili ghilmani qaumin ayyuhum yada'u tabi'. Tapi ini kasusnya beda. Ini kasus perang antara muslim dengan muslim. Wa hadza ashabahu maksudnya kata Syekh Albani rahimahullah maksudnya fa inna hadza ashabu maksudnya Ibnu Umar dan pengikutnya mereka hanyalah mengikuti ya pasukan ya, ada yang diikuti ayyuhum yadau tabi' siapa di antara mereka yang akan meletakkan tabi'. Tabi' itu stempel. Artinya kalau maksudnya siapa yang berhak meletakkan stempel, maksudnya siapa yang berhak menjadi khalifah. Karena yang meletakkan stempel siapa? Khalifah. Kalau ada resmi-resmi yang meletakkan stempel adalah khalifah. Isyarat dari Ibnu Umar, kalau kau ingin melaksanakan wasiat ayahmu, laksanakan dengan yang pasti, yang jelas-jelas jihad fisabilillah. Tapi kalau kondisinya seperti ini, muslim lawan muslim, kurang pas, kurang pas ya. Taib hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana perhatian seorang anak terhadap wasiat ayahnya ya. Ayahnya berwasiat onta suatu harta, di zaman itu onta adalah harta yang cukup berharga ya. Dia wasiatkan agar ontanya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sang anak perhatian terhadap wasiat bapaknya. Ingin menjalankan wasiat bapaknya dengan sebaik mungkin. Sekarang betapa banyak wasiat orang tua disia-siakan. Banyak sekali. Banyak sekali kita dapat kasus-kasus orang tua mewasiatkan agar hartanya digunakan untuk fisabilillah, untuk dakwah, untuk masjid, untuk amal khair, amal kebaikan, amal soleh. Anaknya enggak dikerjakan. Anaknya berisiat sendiri sehingga uang tersebut akhirnya tidak ada faedahnya. Ya, karena dunia menipu ya. Sehingga padahal bapaknya sudah menyisakan harta yang banyak. Harta yang banyak dia minta sebagian digunakan untuk di jalan Allah, untuk kebaikan tapi tidak dikerjakan gara-gara kepentingan duniawi. Lihat orang ini, maka dia perhatian kepada harta bapaknya. Bahkan
Sepupunya pun perhatian, yaitu sang perawi hadis Abul Ajlan Al-Muharibi, ya. Dia ingin menjalankan wasiat sepupunya dan anaknya juga perhatian, anak dari sepupunya juga perhatian. Dan di antara kecerdasan sang anak, dia dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia memastikan, karena ini wasiat ayah terkait dengan bagaimana di akhirat, karena wasiat ini terkait dengan pahala yang akan mengalir kepada ayahnya. Ayahnya sekarang sudah di alam barzah. Yang dia sangat butuhkan adalah pahala. Maka dia harus pastikan bahwasanya harta ayahnya ini letakkan pada tempatnya. Maka untuk memastikan tersebut dia bertanya kepada ulama yang masih hidup di zaman tersebut. Di antaranya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang terkenal dengan keilmuannya. Maka ini dia tanya, apakah pas kalau saya letakkan harta ini di pasukannya Ibnu Zubair? Maka dia bilang, ayo kita pergi. Dan inilah hal yang sangat penting harus kita ketahui, banyak permasalahan kalau bisa kita berkesempatan tanya kepada ahli ilmu, maka tanyakanlah. Dan itu adalah ibadah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlu dzikir, maksudnya ahlul ilmu jika kalian tidak mengetahui. Sementara ada ilmu bisa kita tanya, ngapain kita cari-cari tahu jawaban sendiri. Ya. Kita pastikan bertanya sudah dapat pahala, apalagi biasanya ulama akan berikan jawaban yang lebih baik, yang lebih tepat untuk kita. Taib. Maka ketika mereka datang kepada Ibnu Umar, maka Ibnu Umar menjelaskan, ya, bahwasanya fisabilillah itu umum. Semua amal soleh disebut fisabilillah. Tetapi karena ayahmu ingin makna fisabilillah secara spesifik, yaitu jihad fisabilillah, maka carilah jihad yang benar. Jihad yang benar itu kaum muslimin nyerang kaum musyrikin. Itu jihad yang pasti, itu adalah jihad. Adapun muslim lawan muslim, mau dibilang jihad agak susah, perlu kepastian, perlu, ya, kecuali misalnya benar-benar ada, seperti Allah mengatakan, wa in ta'ifatani iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada dua kelompok yang berselisih kemudian membangkang keluar dari pemerintahan kemudian ingin menyerang, maka silakan serang. Ya, ini ada dalam Al-Qur'an disebutkan. Ini penyerangan yang benar seperti ketika Ali bin Abi Thalib menyerang Khawarij, silakan, ya. Tapi kalau ternyata perkaranya masih rancu, masih ragu, timbul fitnah, ya, maka hendaknya dijauhi. Ini adalah mazhab Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu di antara para sahabat yang kalau terjadi fitnah perang antara kaum muslimin dia menjauh. Dia menjauh. Seperti ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, maka dia tidak ikut-ikutan dan banyak sahabat tidak ikut-ikutan. Puluhan ribu sahabat tidak ikutan. Ketika terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, maka salah seorang tabi'in kalau enggak salah Sya'bi dia mengatakan, yang ikut serta dari kalangan sahabat tidak sampai 30 orang. Ribuan yang lain tidak ada yang ikut karena mereka lihat ini perang saudara antara muslim dengan apa? Muslim. Di antara yang tidak ikut-ikutan Ibnu Umar. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ketika didatangi oleh anaknya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bilang, "Ayah, kenapa kau tidak ikut?" Kata ayahnya, "Kau datangkan kepadaku pedang yang bisa berbicara. Yang mengatakan ini kafir bunuh, ini muslim jangan bunuh. Kalau ada pedang seperti saya akan ikut perang. Tapi kalau pedang tersebut tidak ada, bagaimana bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah? Ngapain saya masuk dalam peperangan?" Sa'ad bin Abi Waqqas enggak apa, padahal dia panglima perang. Dia ikut perang dalam Ma'rakatul Qadisiyah menaklukkan Persia siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ketika ada perang antar saudara dia enggak mau ikutan. Anaknya bilang, "Ayo ayah ikut." Enggak. Datangkan kepada saya pedang yang bisa bicara. Ini kafir bunuh, ini muslim jangan. Kalau ada pedang seperti itu saya akan bawa perang. Kalau enggak, gimana? Makanya ini peringatan dari Ibnu Umar agar kita waspada. Karena masalah darah masalah yang sangat berat. Ya mungkin ada yang berisyihat ini perlu, kalau kita ragu mending tidak usah. Saya sering sampaikan ini, pernah kejadian beberapa waktu yang silam ketika ada demo kemudian dengan suara jihad, jihad, jihad fisabilillah. Yang mau dijihadi polisi. Polisi juga orang muslim, dia sholat juga, dia puasa juga, dia punya anak, dia punya istri. Maksudnya kita membunuh mereka jihad fisabilillah, kemudian istri-istrinya mau dijadikan budak-budak, begitu maksudnya. Hartanya jadi ghanimah. Maksudnya kemudian jihad, jihad fisabilillah. Jangan sedikit-sedikit bilang apa jihad. Ya. Mana jihad? Kesannya seperti melawan kaum musyrikin, sama ya ada salah, ada benar, tapi jangan bilang dengan nama apa? Jihad fisabilillah. Jihad maksudnya gimana ini?
Maksudnya istrinya jadi budak setelah itu. Ini hati-hati ya. Hati-hati menumpahkan darah kaum kaum muslimin. Hati-hati. Kalau bisa tidak ikut-ikutan itu yang terbaik. Karena kata Nabi SAW, ya, la zawalu dunya, hilangnya dunia beserta isinya lebih ahwan indallah min qatli rajulil muslim. Lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Jangan kita ikut-ikutan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jangan ikut provokasi sehingga akhirnya tertumpah darah kaum kaum muslim. Sebisa mungkin ya urusan dunia, ribut-ribut bertumpah darah urusan dunia juga kadang-kadang, bukan urusan akhirat. Urusan apa? Dunia. Urusan dunia. Nanti sudah ribut-ribut demo-demo ketika dijadikan kasih jabatan selesai. Ya enggak? Berarti urusannya bukan urusan akhirat. Urusan apa? Dunia. Benar atau tidak? Benar, makanya jangan dibodoh-bodohin sama orang. Udah dikasih kedudukan udah selesai. Adapun menyuarakan jihad, jihad itu adalah suatu ibadah yang agung, jihad fisabilillah. Artinya kalau kita mati situ kita mati syahid. Yang dibunuh masuk neraka. Ini sekarang enggak jelas. Maka jangan mudah terprovokasi. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memberi saran kepada anak muda tersebut dengan berkata, "Ya bunayya, wahai putra kecilku." Ini kasih sayang agar diperhatikan ya. Dia merasa diperhatikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalau memang kau mau menjalankan wasiat ayahmu, cari jihad yang pasti, yaitu kaum muslimin lawan kaum musyrikin. Nah, ketika itu serahkanlah onta ayahmu untuk digunakan jihad fisabilillah. Adapun kalau masalah ini rebutan kekuasaan, maka jangan, sebaiknya jangan. Ini fikihnya Ibnu Umar agar sang anak bisa menjalankan wasiat ayahnya dengan baik. Cuma saya katakan tadi, kalau kita di tanah air jarang kita bilang anak orang, "Wahai anakku." Jarang kan? Jarang, jarang. Tapi kalau di Arab Saudi, Arab secara umum biasa. Seorang tua manggil anak orang lain masih kecil, masih muda dengan kata ya bunayya, menunjukkan dia perhatian, "Ya bunayya, wahai putraku," padahal bukan putranya. Dan ini kebiasaan para para salaf ya. Tapi kita lanjutkan. Al-Imam Bukhari berkata, apalagi kalau kita ketemu anak yatim, ya, kita bilang ya bunayya, wahai putraku, ya, tentu mungkin dia enggak pernah dengar perkataan itu sama sekali. Dari kecil yatim, enggak pernah dengar apa ayahnya bilang begitu. Ya. Maka tentu anak yatim seperti ini akan bahagia kalau ada yang manggil dia wahai anakku. Ya, dia akan merasa bahagia. Ternyata ada orang yang manggil dia wahai anakku. Karena seumur hidup mungkin dia enggak pernah dengar, apalagi kalau dia lahir ayahnya sudah enggak ada. Ya, enggak pernah dengar ada laki-laki panggil dia wahai anakku. Dan ini adalah eee, apa namanya, penerapan dari para salafus saleh. Hadis berikutnya Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata qala hadatsana Umar bin Hafs qala hadatsana abi qala hadatsana Al-A'mash qala hadatsani Zaid bin Wahbin qala sami'tu Jariran 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jarir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man la yarhamin nasa la yarhamhullahu azza wa jalla. Ya. Siapa yang tidak merahmati orang-orang maka Allah tidak akan merahmatinya. Allah tidak akan merahmatinya. Dan ini mafhum mukhalafahnya berarti siapa yang merahmati orang-orang maka dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu dari kaidah agung al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang merahmati dia dirahmati. Siapa yang tidak merahmati dia juga tidak dirahmati. Ya. Siapa yang merahmati kasih sayang sama orang lain dia akan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengampuni orang lain dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa yang lembut kepada orang lain, dia akan dilembuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membantu orang lain, dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang menutup aib orang lain, dia akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jaza' min jinsil amal. Balas saya dengan
perbuatan. Ini kaidah yang sangat agung yang hendaknya kita selalu hadirkan dalam hati kita. Kau ingin dirahmati Allah, rahmatilah orang lain. Kau ingin diampuni Allah, ampunilah orang lain. Ya. Kau ingin dikasihi oleh Allah, kasihilah orang lain. Kau ingin dibantu Allah, bantulah orang lain. Dan sebaliknya hati-hati, kau ingin membongkar aib orang, kau akan dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau ingin kasar kepada Allah orang lain, kau akan dikasari oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allahumma, siapa yang diberi kesempatan untuk menjadi mengurusi amran min umuril muslimin fasyaqqa alaihim fashquq alaihi. Siapa yang diberikan jabatan kemudian merepotkan kaum muslimin, repotkanlah dia ya Allah. Repotkanlah dia ya Allah. Seperti itu ya. Ketika Abu Mas'ud memukuli budaknya, dia pukul, maka Rasulullah SAW berteriak dari belakang, "Ya Abu Mas'ud, inna Allah aqdaru alaika minka alaihi." Allah lebih berkuasa atas engkau daripada kau terhadap budakmu. Ketika Abu Mas'ud balik, ternyata Rasulullah SAW, kemudian kata Abu Mas'ud, "Huwa hurrun liwajhillah." Budakku merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula ma fa'altah." Kalau kau tidak melakukannya, la fahatkan nar. Kau akan dibakar oleh api neraka jahanam. Yaitu Rasulullah ingin ingat, sekarang kau mampu nyiksa budakmu, Allah lebih mampu untuk menyiksamu daripada kau menyiksa apa? Budakmu. Al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ini penting dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan sama orang akan dilakukan oleh Allah kepada kita. Di antaranya adalah kasih sayang. Ingat kata Nabi SAW, "Man la yarhamin nas, la yarhamhullahu azza wa jalla." Siapa yang tidak merahmati masyarakat, tidak kasih sayang kepada masyarakat, dia tidak akan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa yang keras, kasar, tega, ya, keras, kasar, tega, dia akan digitukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis yang masyhur, "Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Rahmatilah siapa yang di bumi, maka yang di langit akan merahmatimu. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Rahmatilah yang di bumi, maka yang di langit akan merahmatimu. Jaza' min jinsil amal. Irhamu man fil ard maksudnya man alal ard. Fi maknanya ala. Siapa yang di atas, siapa yang merahmati manusia atau makhluk yang ada di atas bumi, yarhamkum man fis sama, maka yang di atas langit pun akan merahmatinya ya. Dan ini siapa sih yang tidak ingin dapat rahmat Allah? Bukankah seorang masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma as'aluka fil khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar cinta kepada orang-orang miskin. Minta doa itu kepada Allah. Sehingga kalau kita lihat orang miskin, kita peka. Lihat orang miskin enggak tega, enggak tegaan, kasih sayang, ingin bantu, kasihan ya. Ada orang lihat orang miskin cuek-cuek aja. Enggak ada hatinya, enggak apa, enggak enggak peka terhadap orang miskin. Minta kepada Allah agar hati kita peka. Karena kalau kita kasih sayang orang miskin, kasihan, kita juga digituin nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, hadis berikutnya, dan hadis ini maknanya umum, yaitu man la yarhamin nas la yarhamhullah, siapa yang tidak merahmati manusia dia tidak dirahmati oleh Allah. Di antara rahmat yang dianjurkan adalah rahmat kepada anak-anak, rahmat kepada anak-anak. Dan ini umum, bukan cuma anak kita sendiri, anak orang lain pun kita sayangi. Apalagi anak sendiri ya. Maksudnya lihat anak-anak kita ini namanya anak-anak, kasih sayang ya. Anak-anak ya. Kita juga dulu pernah kecil, pernah seperti itu. Ini namanya kita mensikapi anak-anak tidak seperti mensikapi orang orang dewasa. Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak ya. Hadis berikutnya Imam Bukhari berkata qala hadatsana Hajjaj, qala hadatsana Syu'bah, qala akhbarani Abdul Malik, qala sami'tu Qabisah ibn Jabirin qala sami'tu Umar annahu qala.
Dari Umar bin Khattab, ini adalah athar dari Umar bin Khattab. Beliau berkata, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak merahmati, dia tidak dirahmati. Wa man la yag wa man la yaghfir la yughfar man la yaghfir. Orang yang tidak diampuni orang yang tidak mengampuni. Saya ulangi kata Umar, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak merahmati, dia tidak akan dirahmati. Wala yughfaru man la yaghfir. Dan orang yang kata Umar, tidak diampuni orang yang tidak mengampuni. Tidak diampuni orang yang tidak mengampuni. Wala yu'fa amman la ya'fu. Tidak dimaafkan orang yang tidak memaafkan. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa. Dan orang tidak akan dihindarkan dari kemaksiatan orang yang tidak berusaha menghindar dari maksiat. Tidak akan terhindar dari maksiat orang yang tidak berusaha menghindar dari maksiat. Sini ada 4 pernyataan disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati, dia tidak akan dirahmati. Sudah kita singgung tadi. Ya, semakin kita kasih sayang kita banyak sama orang, kita akan semakin banyak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita sangat butuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Caranya mudah, di antaranya kita merahmati orang lain. Kasih sayang kepada orang lain, kepada terutama orang miskin, orang susah ya. Kita kasihani mereka ya. Peka sama mereka, maka kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala yughfaru man la yaghfir. Tidak diampuni orang yang tidak mengampuni. Tentunya sebagaimana kita ketahui ya, kalau kita membalas dengan setimpal boleh dalam syariat. Orang melakukan kemudian kita balas setimpal boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih." Kalau kalian balas maka balas sesuai dengan setimpal. Wala in sabartum lahu khairus lisabirin. Tapi kalau kalian bersabar lebih baik kata Allah Subhanahu. Tapi kalau balas boleh. Tapi harus timpal. Allah juga berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah setimpal semisalnya. Tapi kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajru Allah. Tapi siapa yang maafkan dan berbuat baik, maka pahalanya besar di sisi Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang berbuat zalim, itu membalas dengan berlebihan. Di sini Allah membagi sikap orang terhadap kezaliman yang dia rasakan dengan 3 sikap. Kita dizalimi orang, maka Allah kasih 3 pilihan. Pilihan pertama, balas setimpal, boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balas setimpal. Pilihan kedua adalah memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Siapa yang maafkan maka pahalanya besar. Pilihan ketiga ini haram. Innahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak menyukai orang yang zalim, yaitu membalas lebih daripada yang setimpal. Membalas lebih dari setimpal. Maka yang lebih aman kita pilih pilihan kedua, maafkan. Kenapa lebih aman? Karena membalas boleh, tapi setimpal. Tapi bisakah kita membalas setimpal? Biasanya tidak bisa. Biasanya kalau balas seperti apa? Ditambah-tambahin. Mohon maaf, orang mengatakan kepada kita, anjing. Boleh kita bilang, anjing juga kau, boleh, tidak dosa. Tapi kalau anjing rabies, dosa. Karena ada tambahan rabies. Ya, kalau membalas setimpal enggak mudah. Tapi kalau balas setimpal boleh. Saya tidak maafkan, saya membalas, boleh. Saya tidak maafkan, saya mau ambil di akhirat, boleh. Tidak ada masalah. Tetapi yang lebih agung adalah memaafkan. Karena kalau kita maafkan, kita akan pahalanya besar. Pertama, kedua dapat bonus, kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat bonus. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga, kata Allah, wal afina anin nas. Orang-orang yang memaafkan orang lain. Berat Ustaz, hatiku pedih. Iya, tapi maafin. Kau ingin diampuni enggak? Ya udah ampuni aja. Maafkan. Ya, maafkan. Makanya di sini wala yughfar man la yaghfir. Orang yang tidak mengampuni tidak diampuni, tidak dapat bonus. Wala yu'fa amman la ya'fu. Amman lam ya'fu. Siapa yang tidak memaafkan tidak dimaafkan. Maka ini anjuran agar kita memaafkan orang lain. Tetapi tentunya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan peringatan. Allah mengatakan faman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan. Jadi kita memaafkan dengan tujuan berbuat baik, ada kebaikan. Jadi kalau ada orang misalnya melakukan kezaliman, terus kita maafkan, tapi dia berbuat zalim sama orang lain lagi. Ya ini
Kita jangan seperti itu. Maka kita maafkan tapi kita laporkan ke polisi. Yes. Kamu katanya maafkan, ya saya maafkan, tapi kamu harus saya laporin. Kenapa? Karena kalau tidak saya laporkan, kau akan menzalimi lagi orang orang lain. Orang pencuri, ya saya maafkan, tapi kamu harus ditangkap. Kenapa? Karena kamu tukang nyuri. Kalau saya lepaskan lagi, kamu nyuri orang lain lagi, akan terjadi kerusakan. Saya maafkan, tapi kamu harus ditangkap. Seperti ada orang interaksi dengan kita, kemudian dia berbuat zalim macam-macam, kita maafin, tapi kita nggak bisa jalan bareng lagi. Saya maafin, nggak apa. Sudah qadarullah, semua saya maafin. Saya tidak akan balas kau, tapi kita nggak bisa jalan bareng lagi. Ini misalnya karena dia melihat tidak ada maslahat kalau jalan sama dia. Ya. Dan kata Nabi SAW, la darar wa la dirar. Seorang jangan buat kemudaratan, jangan mendatangkan, kalau berjalan sama orang ini ternyata bikin mudarat kepada kita, kepada kita, sudah kita pisah. Saya maafkan, tapi kita harus berpisah, tidak harus bareng. Tidak harus bareng. Ya. Seperti seorang suami sama istri, suaminya berzina, istrinya maafin, tapi bilang kita pisah. Saya maafkan, kau berkhianat, kau begini, tapi kita pisah. Tapi kau maafin, ya saya maafin, tapi kita pisah. Kenapa pisah? Saya nggak bisa sama kamu. Ya, saya maafin, tapi kita harus. Jadi seorang memaafkan, tapi dia juga melihat maslahat dan mudarat. Maafkan tidak harus kemudian jalan bareng lagi, nggak harus ya. Kadang begitu, kadang tidak harus. Ya. Kadang kita lupakan, benar sudahlah. Kita lihat orang ini bakalan taubat, dia tidak akan mengulang lagi, udah kita lupakan. Kita kembali seperti lalu. Ini mungkin. Tapi ada orang yang kita maafin, dia tidak seperti lalu. Dia malah mengulangi lagi, buat masalah lagi, buat problem lagi. Maka ini kita maafkan, tapi tidak jalanlah bareng lagi. Ya. Jadi maksud saya maafkan tidak harus kemudian harus kondisi seperti terdahulu lagi. Tidak harus demikian. Kemudian jadi sini kata Nabi, wala yu'fa amman lam ya'fu. Tidak diampuni orang yang tidak mengampuni. Maka Allah mengatakan, falya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maafkanlah, wal yasfahu, yaitu dan berpalinglah, itu jangan dibalas, jangan ya. Berlapang dadalah. Ya. Tidakkah kalian ingin, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidak kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini kesempatan. Jadi kalau kita dizalimi orang, kita maafkan dia agar kita diampuni oleh Allah. Namun saya sering bilang ini ibadah yang susah. Ibadah memaafkan itu susah. Karena ibadah tersebut hanya bisa dikerjakan kalau kita dizalimi. Dan kita kalau dizalimi pinginnya balas. Pinginnya balas. Ya, balasnya double kalau bisa. Ada yang bilang, saya ini orang baik, tapi kalau kau ngapain saya balas berdobel-dobel. Itu namanya bukan orang baik, Mas. Ada yang bilang gitu, saya ini baik, coba. Saya baik, tapi kalau kau macam-macam sama saya balas berlipat-lipat. Itu namanya bukan orang baik. Jadi kalau kita bisa maafkan, ya, maafin. Kita kadang diuji dengan orang-orang yang menzalimi kita, berkhianat sama kita, ya maafin. Maafin, tapi tidak harus kita bareng lagi. Ada pekerja khianat, ya udah, ya sudah, saya pecat kamu, saya maafin. Saya enggak laporkan polisi, saya maafin. Juga bos lagi, enggak ada bos, saya bukan bos lagi. Kalau saya. Ya. Baik, hadis berikutnya, ya, kalimat berikutnya yang terakhir, wala yuwaqqa man lam yatawaqqa. Tidak akan terhindar orang yang tidak terhindar dari maksiat, orang yang tidak berusaha meninggalkan maksiat. Ini datang dalam hadis yang semisalnya disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini perkataan Umar, tapi ada hadis Nabi yang mirip dengan ini. Kata Rasulullah SAW, "Wa man yatawaqqas syarra yuqah." Siapa yang berusaha menjauhkan diri dari kemaksiatan, maka dia akan dihindarkan dari kemaksiatan. Siapa yang berusaha menhindarkan diri keburukan, maka dia akan dihindarkan dari keburukan. Ya, dan ini Allah tahu jika seorang berusaha menghindar dari keburukan, Allah akan jaga dia. Dia berusaha minta pertolongan kepada Allah, dia akan dijaga. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara dalil akan pentingnya seorang berusaha menghindarkan diri dari maksiat, menghindarkan diri dari keburukan agar dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini banyak. Jadi kita berusaha, Allah yang sempurnakan. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang berusaha jadi sabar, Allah jadikan dia penyabar. Jadi dia berusaha, akhirnya Allah jadikan dia penyabar. Seperti kata Nabi SAW, "Wa man yastaghni yughnihillah." Siapa yang berusaha merasa cukup, dia tidak ingin minta-minta, dia berusaha, akhirnya Allah jadikan dia berkecukupan. Allah jadikan dia berkecukupan.
Innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya sifat hilm yaitu tidak mudah marah, mudah maafkan dengan tahallum, dengan belajar. Ketika kita belajar tidak mudah marah, belajar untuk mudah maafkan, Allah akan jadikan kita sebagai perangai sifat tersebut. Di antaranya ini, waman yatawaqqa syarra yuqah. Siapa yang berusaha menghindarkan diri keburukan, maka Allah akan hindarkan dia, Allah akan jaga dia. Ya. Maka ini peringatan bagi kita terutama di zaman ini bahwasanya jalan keburukan banyak, tapi kalau kita berusaha menghindar kita akan terhindar. Jangan serempet-serempetkan diri dengan sarana-sarana maksiat karena kalau kita nyerempet-nyerempet kecipratan. Kalau kecipratan kita akan kecebur. Bukan kecipratan lagi sudah tercebur dalam maksiat tersebut. Makanya Allah berfirman wala taqrabu zina. Subhanallah. Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Jangan dekati zina ya. Allah tidak mengatakan wala taqrabu al-qatl, jangan dekati pembunuhan. Jangan dekati ini, tapi ketika berbicara tentang zina, ya, Allah tidak mengatakan wala taqrabur riba, jangan dekati riba, enggak. Karena jalan-jalan riba ya ada, tapi tidak separah jalan zina. Jalan membunuh banyak, emosi apa banyak, tapi tidak seperti sarana untuk zina. Sarana untuk zina sangat banyak. Makanya Allah datang dengan lafal wala taqrabu zina, jangan dekati zina karena sarana untuk zina sangat banyak. Dan banyak hal dilarang oleh syariat gara-gara merupakan sarana untuk zina. Contoh wanita pakai parfum di luar dicium oleh laki-laki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat biqaumin liyajidu minha riha fahiya zaniyah." Wanita mana saja pakai parfum kemudian keluar dari rumahnya sengaja melewati para lelaki untuk dicium aromanya, wanita pezina. Bukan dia berzina, melakukan hubungan intim bukan, tetapi dia telah membuka pintu untuk berzina. Salah satu sarana zina adalah wanita memakai parfum kemudian dicium oleh para lelaki. Ini wanita ini pakai jilbab syar'i tapi pakai mandi parfum. Kemudian lewat dibilang wanita pezina. Bagaimana lagi kalau buka-bukaan? Gimana lagi kalau buka ini pakai jilbab syar'i, keluar pakai parfum lewat laki-laki supaya dicium. Kata Rasulullah, ini adalah wanita pezina. Kenapa? Dia melakukan satu sebab yang memotivasi orang untuk berzina itu parfum. Karena orang kalau lihat wanita lewat ada aroma, dia tergerak syahwatnya. Contoh lagi, misalnya Nabi mengatakan, ya, al-ainani tazniyan wa zinahuma nazar. Kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang. Benar, memandang adalah sarana berzina. Dengan melihat aurat wanita, nonton film-film dewasa yang haram, ya, kemudian macam-macam melihat aurat lawan jenis yang tidak halal. Maka ini membuat jiwa bergejolak, syahwat bergejolak dan sangat mudah mengantarkan kepada zina meskipun dia tidak berzina. Tapi Rasulullah menamakan melihat yang haram dengan apa? Mata berzina. Rasulullah yang mengatakan wal udhunani tazniyan wa zinahuma al-istima'. Kedua telinga juga berzina. Zinanya adalah dengan mendengar. Itu mendengar hal-hal yang bisa membuat syahwat bergejolak. Mendengar musik-musik yang buat syahwat bisa bergejolak. Mendengar suara wanita yang mendesah-desah dan mendayu-dayu. Kemudian juga misalnya mendengar rayuan-rayuan. Ini juga adalah dikatakan oleh Nabi dengan zina. Maksudnya sarana untuk berzina. Kemudian tangan berzina dengan sentuhan, dengan macam-macam. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wal farju yusaddiqu dzalik au yukadzibu. Tinggal kemaluan. Melakukan atau tidak. Dalam hadis yang masyhur kata Nabi SAW, kataballahu li bani Adam hadzahu minaz zina mudriku dzalika la mahalah. Allah menetapkan bahwasanya setiap anak Adam akan kecipratan zina, dia akan mendapatinya dan tidak akan lolos. Entah zina dengan mata, kata Nabi, entah zina dengan telinga, entah zina dengan lisan, zina dengan tangan. Yang terakhir tentang tergantung kemaluannya. Wal farju yusaddiqu dzalik au yukadzibu. Apakah setelah dia melihat, setelah dia berbicara, setelah dia mendengar, dia lanjutkan dengan zina yang sungguhnya? Itu tergantung tergantung kemaluannya. Tetapi mukaddimah yang dia lakukan semua disebut dengan apa? Zina. Kenapa wanita dilarang untuk bersama tanpa mahram kecuali darurat atau kondisi terkhususkan, kondisi hajah masa, kondisi darurat? Ya. Karena diantaranya untuk terhindar dari zina. Kalau ini jalan bersendirian, bisa diganggu orang, bisa dirayu orang, bisa terjebak, ya, bisa. Tapi kalau ada laki-laki yang menemani, dia bisa tidak terjerumus dalam hal tersebut. Jadi maksud saya banyak hal yang Rasulullah larang atau syariat larang karena sarana untuk zina. Kenapa wanita dilarang keluar kemudian terbuka auratnya?
Ya. Kata Rasulullah SAW, dua kelompok manusia min ahlin nar, dari penghuni neraka jahanam, lam arahuma. Sekarang saya belum melihatnya. Di zaman Nabi belum ada. Muncul belakangan. Kata Nabi di antaranya, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya. Berpakaian tapi telanjang maksudnya apa? Pakaiannya mungkin tembus pandang seperti telanjang. Atau pakaiannya apa namanya, kekecilan. Ya. Ya. Dia pakai sudah umur 25 tahun dia pakai baju umur anak SD. Jadi kekecilan semua akhirnya kelihatan ya. Ini pakaian tapi telanjang ya. Di antaranya pakaian tertutup tapi membentuk lekukan tubuh. Stalaktit dan stalagmitnya kelihatan. Ini juga sama telanjang ya. Di zaman Nabi belum ada tapi sekarang banyak ya. Sekarang banyak. Kata Nabi SAW, min ahlin nar. Penghuni neraka jahanam. Kenapa di antaranya dilarang? Karena sebab menjerumuskan kepada zina. Maka seorang berusaha menghindarkan maksiat. Kata Nabi SAW, "Man yatawaqqa asyarra yuqah." Siapa yang berusaha menghindarkan diri dari keburukan, dia akan terhindar. Nah, kita hidup di zaman sekarang, kita jangan mencoba-coba. Lihat-lihat. Ini masalahnya kita ini hidup pingin tahu, kepo ini masalah. Pingin ini, lihat ini, lihat ini, lihat ini, lihat ini. Akhirnya lihat macam-macam, akhirnya terjerumus dalam maksiat. Sebisa mungkin perkara-perkara yang mengantarkan pada maksiat kita jauhi. Jangan coba-coba, jangan coba-coba. Ya. Jangan coba-coba. Saya pernah pas ke suatu di luar negeri. Dia yang bilang gini, "Ustaz, kemarin ada seorang minta saya ngantar. Ngantar kemana? Ke tempat prostitusi terkenal di sana di luar negeri." Saya bilang sama dia, "Pak, kenapa mau ke sana?" "Saya ingin tahu." Biar saya ceritakan bahayanya. Kepingin tahu, ini bahaya nggak? Terus kamu antar? Ya saya antar lah katanya. Alasannya apa? Pingin tahu. Pingin jelaskan akan bahayanya. Ya nggak perlu lihat langsung lah. Nah, akhirnya lihat, akhirnya tertarik, akhirnya ya, ngeri. Ngeri. Maka seorang berusaha menghindar agar dia terhindar. Kalau dia berusaha nyerempet-nyerempet, dia akan kecipratan. Udah kecipratan lama-lama tercebur. Udah tercebur susah untuk keluar. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Babun irhaman fil ard. Bab rahmatilah yang ada di atas muka bumi. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah an Abdul Malik bin Umair an Qabisa bin Jabir an Umar. Qala Umar berkata, la yurham man la yarham. Tidak dirahmati orang yang tidak merahmati. Wala yughfar man la yaghfir. Tidak diampuni orang yang tidak mengampuni. Wala yutabu ala man la yatub. Ya, tidak akan bertobat, tidak akan diterima taubat orang yang tidak berusaha untuk bertobat. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa, dan tidak akan dijaga orang yang tidak berusaha menjaga dirinya. Ini sudah kita singgung. Yang pertama, babnya ini bab irhaman fil ard. Rahmatilah yang di atas muka bumi. Berdasarkan hadis Nabi SAW, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmatilah yang di atas muka bumi, maka yang di atas langit akan merahmati kalian. Ini dalil bahwasanya Allah di atas. Allah di atas. Makanya Nabi mengatakan irhamu man fil ard, rahmatilah yang di muka bumi, yarhamkum man fis sama, yang di atas langit. Fi di sini maknanya bukan di dalam tetapi di atas. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wamshu fasihu fil ard. Berjalanlah fi. Fi bukan maksudnya kakimu masuk di dalam tanah, tapi maksudnya di atas tanah. Fi maknanya ala. Fi maknanya ala. Seperti firman Allah juga, wala usallibannakum fi judhu'in nakhli. Dan aku akan menyalib kalian di batang korma, maksudnya di atas batang korma. Fi maknanya ala. Seperti amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Maksudnya yang di atas lah langit. Karena Allah bukan di dalam langit dinaungi oleh langit, bukan, tapi Allah di atas apa lah? Langit. Langit kecil. Makanya hari kiamat Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak langit dalam genggaman Allah, bumi dalam genggaman Allah, was samawati matwiyatun biyamini. Sementara
langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Langit kecil, bukan berarti Allah naungi langit, Allah di tengah, enggak, Allah di luar langit, di atas langit, makhluk kecil, makhluk sangat kecil. Makanya ini di antara dalil akidah Ahlussunnah bahwasanya Allah di atas. Kita berdoa ke atas, Rasulullah ketemu Allah juga ke atas ya. Dan malaikat juga turun dari atas ngelapor kepada Allah ke atas, amal soleh dinaikkan ke atas dan banyak dalilnya. Di sini Nabi mengatakan di antaranya irhamu man fil ard, rahmatilah yang di atas muka bumi, yarhamkum man fis sama, yang di langit akan merahmati kalian. Al jaza' misal amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kemudian tadi sudah kita singgung juga, wala yughfar liman la yaghfir. Tidak diampuni orang yang tidak mengampuni. Wala yutabu ala man la yatub. Tidak akan diterima tobat orang yang tidak berusaha untuk bertobat. Seorang berusaha untuk bertobat, meskipun dia terjerumus dalam maksiat, dia berusaha kembali kepada Allah. Terjerumus lagi, berusaha kembali kepada Allah. Adapun kalau dia cuek, sehingga dia istighfaf, meremehkan dosa yang dia lakukan, orang seperti ini susah untuk tobat. Meremehkan Allah. Dia lakukan tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa ketakutan. Dia merasa aman dari makrullah, merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini susah untuk bertobat. Tapi kalau seorang namanya manusia terjerumus dalam maksiat, dia merasa bersalah, dia menyesal, dia menangis meskipun dia terjerumus lagi. Setiap dia terjerumus, dia merasa menyesal, ingin kembali kepada Allah. Orang seperti ini lama-lama akan bertobat dan akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia sudah cuek, akhirnya dia tidak ada rasa melakukan maksiat, cuek aja. Ini seperti begini susah untuk bertobat. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa, dan tidak akan dijaga orang yang tidak berusaha untuk menjaga dirinya. Ini tadi saya sudah singgung bahwasanya seorang berusaha untuk menghindarkan diri dari keburukan. Kalau tahu itu adalah keburukan, jangan dekat-dekat. Tahu situ ada orang-orang suka melakukan keburukan, jangan bergaul dengan mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Tahu hobi begini akan mendatangkan kepada keburukan, sudah banyak orang berjatuhan, jangan coba-coba ikuti hobi tersebut. Ini hobi ini, buktinya orang banyak berguguran di hobi tersebut. Beginilah terjerumus ini, jangan ikuti, menghindar. Ada orang yang aman-aman aja, kenapa dia selalu berusaha menghindar? Dia tidak mau spekulasi dalam urusan kemaksiatan. Menghindar, enggak lah. Dia berusaha menghindar, dia akan dihindarkan Allah. Tapi kalau dia tidak berusaha menghindar, dia akan terjatuh. Dia akan terjatuh. Pingin tahu, pingin coba-coba, akhirnya terjatuh. Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ziyad bin Mikhraq an Muawiyah bin Qurrah an abihi qala rajulun ya Rasulullah, ada seorang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni la adhhabu syata fa arhamuha. Ya Rasulullah, aku menyembelih seekor kambing tapi saya kasihan sama kambing tersebut. Menyembelih tapi kasihan. Ya. Aw qala la inni la arhamu syata in adbahuha an adbahaha. Sungguhnya saya kasihan sama seekor kambing untuk menyembelihnya, kasihan. Ya, tapi harus disembelih karena memang Allah ciptakan untuk dimakan, ya enggak? Kalau kasihan enggak ada yang dimakan. Lihat sayur kasihan sayur, enggak makan sayur. Lihat ikan kasihan enggak makan. Allah ciptakan untuk dimakan. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian semua di atas bumi untuk kalian manfaatkan. Ya. Kalau kasihan mau naik tunggang himar kasihan nanti capek. Ya, jangan. Kecuali kalau dia sudah letih enggak bisa, itu perlu kita kasihani ya. Ya. Saya pernah naik delman, kudanya kecil. Terus penumpangnya naik lagi. Sampai kudanya enggak mau jalan, dicambuk. Ini mungkin gara-gara saya turun, saya bayar saya turun. Keberatan kali, kasihan. Maksudnya enggak tega, dia enggak mau jalan dipukul-pukul terus, mungkin belum dikasih makan, belum kasih apa, atau tunggangannya terlalu banyak karena kita banyak orang itu naik. Akhirnya saya udahlah bayar saya turun aja lah. Maksudnya kasihan ya. Ya kalau begitu kita kasihan. Tapi kalau dia kuat memang diciptakan untuk ditunggangi ya. Sama kambing diciptakan untuk kita makan ya. Maka Rasulullah ketika ada yang mengatakan, ya Rasul, saya menyembelih kambing tapi saya kasihan sama dia. Maka Rasulullah mengatakan, wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing kalau kau kasihan sama dia, Allah akan mengasihanimu. Ya. Oleh karenanya untuk menyembelih saja ada butuh kasih sayang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala urusan, bahkan dalam membunuh.
Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian bunuh, bunuh dengan cara yang baik. Bukan nyiksa, bukan disilet-silet, bukan dimutilasi. Bunuh ya bunuh aja. Kalau memang dia orang kafir mau dalam peperangan harus dibunuh, yang penting mati selesai. Bukan muas-muaskan kemudian dibakar, dicincang, enggak boleh. Kata Nabi kalau ingin bunuh memang harus dibunuh orang ini, bunuh dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau kalian nyembelih, nyembelih juga dengan yang baik. Ya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka tajamkanlah pisaunya, landepkan, kemudian sembelih agar yang disembelih dengan mudah. Tapi kalau enggak tajam, wah, kan kasihan. Maka dalam membunuh pun kalau memang harus dibunuh karena ada keperluan apa membunuh manusia atau membunuh hewan, maka dengan cara yang baik ya. Maka Rasulullah mengatakan bahkan kambing kalau ketika kau nyembelih kau ada kasih sayang, kau akan dikasihani oleh Allah, kau akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya rahmat kasih sayang dituntut jangankan kepada manusia, bahkan kepada hewan pun ketika akan disembelih ada timbul kasih sayang, kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, Umar pernah melihat ada seorang lelaki, dia narik kambing, mau disembelih, dia tarik keras-keras. Dia tarik dengan kasar. Maka Umar pun pukul dia pakai tongkatnya. Bukan kambing yang dipukul, orang yang dipukul. Kata Umar, "Sukha la ummalaka ilal mauti sauqan jamilan." Giring dia menuju kematian dengan cara yang baik, kata Umar. Jangan ditarik-tarikin. Umar tegur, enggak boleh. Demikian dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra ala rajulin wadi'in rijlahu ala safhati syatin wa huwa yahuddu syafratahu wa huwa talhadhu ilaihi bi basariha. Rasulullah melihat ada seorang laki-laki, dia sudah taruh kakinya di kambing, di lehernya siap disembelih, kemudian pisaunya dia apa? Asah di depan kambing tersebut. Dan kambing tersebut nengok. Maka Nabi mengatakan, afala qabla hadza aturidu an tumitaha mautatan? Ya. Kenapa kau tidak sembelih tidak asah sebelum ini? Sekarang sudah taruh baru kau asah. Kau ingin bunuh dia 2 kali? Ngelihat sudah mati duluan sebelum disembelih. Jadi seorang terhadap hewan pun harus menjaga ya, kasih sayang tetap harus ada. Jangan sembelih kambing depan kambing yang lainnya. Kambing yang satunya ngelihat, dia nangis ya. Lihat istrinya disembelih, lihat anaknya disembelih. Mereka juga punya perasaan ya. Sama ketika menyembelih, sebelum selesai darahnya jangan langsung dikuliti. Sebagian orang saya lihat sendiri mereka menyembelih, belum kambing sapinya masih goyang-goyang langsung tunggu dulu selesai, dia masih ada rasa ya. Dia masih ada rasa. Maka Rasulullah mengingatkan ya, bahwasanya bahkan kambing ketika kau sembelih dengan kasih sayang Allah akan merahmatimu. Demikian juga dalam hadis berikutnya Imam Bukhari berkata, qala rahimahullah, qala hadatsana Adam, qala hadatsana Syu'bah an Mansur sami'tu Aba Utsman maula Al-Mughirah bin Syu'bah yaqul sami'tu Abu Hurairah yaqul sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq Abul Qasim yaqul. Kata Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah SAW yang benar dan dibenarkan, yaitu Abul Qasim Rasulullah SAW bersabda, la tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Tidaklah kasih sayang dicabut dari seseorang kecuali orang tersebut adalah orang yang celaka. Kalau kita dapat tidak orang tega, tidak punya perasaan, ini orang celaka. Ini orang celaka, penghuni neraka. Syaqi maksudnya celaka, penghuni neraka. Tidak ada kasih sayang dalam hatinya, tega, cuek, bunuh orang. Seperti kemarin ngeri ya. Waktu kasus kemarin pembunuhan di mana? Di Sudan, sampai ada satu yang bicara, "Saya hari ini 2.000 saya bunuh." Ngeri. Kita lihat aja ngeri banget. Dengan santainya dia bilang, "Saya bunuh hari ini ya sekitar 2.000." Kayak tidak ada rasa apa-apa. Ya, ini bagaimana orang seperti ini? Bukan bunuh ayam, bunuh manusia dia bunuh. Dia mungkin ada khilaf, tapi ngapain bangga sampai bunuh apa? Ribuan orang dalam satu hari. Hati-hati, kalau sudah tidak punya perasaan tega, ini khawatirnya syaqi, yaitu orang yang bisa ditenggelamkan dalam neraka jahanam. Hadis berikutnya kita lanjutkan. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ismail qala akhbarani Qais qala akhbarani Jarir an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarhamin nas
la yarhamhullah. Siapa yang tidak merahmati manusia, maka dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.